Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada yang terhormat Bapak Insinyur Irwan Sujanto MT selaku dosen pengampu mata kuliah Sistem Rantai Pasok. Perkenalkan kami dari kelompok 9 kelas C, izin untuk mempresentasikan hasil diskusi tugas besar UTS kami pada studi kasus pabrik sosis Cem PT Caron Pokpen Indonesia Tbk di Jakarta. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Galih Kanti Weneng Tias, NIM 122190054, dan rekan Saya Friska Romansa Putri, NIM 1221952. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kami mulai untuk presentasinya. Baik, pada bagian pertama yaitu gambaran umum perusahaan. Kami mengambil contoh PT Caron Pokpen Indonesia dalam sistem rantai pasoknya, terutama dalam produk sosis Cem. PT Caron Pokpen Indonesia Food Division beralamatkan di Jalan Ancol Barat 7 nomor 1 RT 1 RW 3 Ancol Kecamatan Pademangan Kota Jakarta Utara. Perusahaan ini merupakan industri pemotongan dan pengolahan daging ayam, didukung oleh pengalaman teknologi dan sumber daya manusia yang terbaik. Produk PT Caron Pokpen Indonesia Food Division merupakan produk dengan kualitas terbaik, dimulai dengan proses pemilihan bahan baku ayam yang memenuhi standar ayam yang sehat, bebas dari segala penyakit, proses pemotongan dan pembersihan ayam yang dilakukan dengan halal dan higienis, juga proses pengolahannya yang diawasi secara ketat dan sesuai dengan standar makanan yang bermutu tinggi, sampai pada kemasan dan kualitas kontrol, serta distribusi yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang terbaik, didukung oleh mesin-mesin yang modern dan berteknologi tinggi. Berikut merupakan gambar dari Denah PT Caron Pokpen Indonesia di Jakarta. PT Caron Pokpen Indonesia didirikan pada tanggal 7 Januari 1972 di Jakarta dan bergerak pada bidang produksi dan perdagangan pakan ternak di atas lahan seluas 27.000 meter persegi dengan kapasitas 20.000 ton per tahun. Keputusan pendirian perusahaan di Indonesia ini karena melihat Indonesia berpotensi tinggi bagi industri pakan ternak. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan asing, yaitu PT Caron Pokpen, yang berpusat di Thailand dan berbentuk perusahaan perseroan terbatas. Akibat pertambahan jumlah penduduk Indonesia dan peningkatan konsumsi, maka permintaan pasar akan pakan ternak juga meningkat. Sehingga pada tahun 1976, perusahaan ini melakukan ekspansi ke Surabaya di atas luas lahan 62.000 meter persegi dengan kapasitas 24.000 ton per tahun. Di Medan dengan kapasitas produksi 80.000 ton per tahun di atas lahan 17.000 meter persegi pada tahun 1979 dan 1992 di daerah Balaraja di atas lahan seluas 101.000 meter persegi dengan kapasitas produksi 250.000. Lalu pada tahun 1988 perusahaan mendirikan pabrik pakan udang di Medan dengan kapasitas produksi 40.000 ton per tahun. Bermula pada tahun 1995, berdasarkan Akta Notaris Siti Katamsi nomor 12 tanggal 13 Agustus 1995, didirikan PT CPI Chicken Processing Plant yang merupakan industri rumah potong dan pengolahan daging ayam di daerah Cikande, Tangerang, di atas lahan seluas 2,1 hektar. Perusahaan kembali membuka pabrik baru di daerah Rungkut, Surabaya pada tahun 2006 untuk memperluas pasar produk olahan makanan beku tersebut dan pada tahun 2007 di Jakarta. PT Caron Pokpen Indonesia Food Division Plan adalah salah satu perusahaan yang tergabung dalam Caron Pokpen Group Indonesia, CP Group, berdiri pada tanggal 22 September 2007. Perusahaan ini menempati area seluas 4,6 hektar dengan kemampuan produksi sebesar 4.000 ekor per jam dengan jumlah karyawan sekitar 1.200 orang. Sebagai industri pemotongan ayam dan pengolahan daging ayam, PT Caron Pokpen Indonesia Food Division didukung oleh pengalaman teknologi dan sumber daya manusia yang terbaik. PT Caron Pokpen Indonesia telah membuktikan dirinya sebagai perusahaan pengolahan daging ayam yang bermutu di Indonesia demi kepuasan seluruh rakyat Indonesia.
Untuk visi dari PT Caron Pokpen Indonesia sendiri yaitu menjadi produsen kelas dunia makanan olahan daging ayam khususnya dan bahan lain umumnya. Kemudian untuk misi dari perusahaan ini sendiri yaitu membantu meningkatkan kualitas bangsa Indonesia dan dunia serta memuaskan pelanggan dan pemegang saham dengan memproduksi makanan olahan yang bermutu tinggi, halal dengan menerapkan GMP atau Good Manufacturing Practice, SSOP atau Sanitation Standard Operating Procedure, HACCP, dan ISO 9001. Produk dari PT Caron Pokpen Indonesia Food Division merupakan produk dengan kualitas terbaik, dimulai dengan proses pemilihan bahan baku ayam yang memenuhi standar ayam yang sehat, bebas dari segala penyakit, proses pemotongan dan pembersihan ayam yang dilakukan dengan halal dan higienis, juga proses pengolahannya yang diawasi secara ketat dan sesuai dengan standar makanan yang bermutu tinggi, sampai pada kemasan dan kualitas kontrol, serta distribusi yang dilakukan oleh sumber daya manusia yang terbaik, didukung oleh mesin-mesin yang modern dan berteknologi tinggi. Perusahaan ini memproduksi dan menyuplai produk yang bermutu tinggi untuk keperluan industri makanan di Indonesia. Perusahaan ini sangat mengutamakan kebersihan dan kualitas dari produk yang dihasilkan. Untuk itu, masalah sanitasi dan higienis serta jaminan halal sangat diutamakan untuk menghasilkan produk bermutu tinggi dan memenuhi harapan serta kebutuhan pelanggan. Perusahaan ini mengeluarkan kebijakan mutu yang merupakan kebijakan perusahaan, yaitu senantiasa menghasilkan produk yang bermutu tinggi, halal, dan aman untuk dikonsumsi dalam rangka pencapaian visi dan misi perusahaan, sehingga dapat memberikan jaminan kepuasan kepada pelanggan, menggalang kerjasama, partisipasi aktif dan positif semua karyawan dalam mengembangkan dan meningkatkan mutu kerja secara terus-menerus, sesuai dengan moto A Tradition of Quality. Kemudian untuk produknya sendiri, yaitu ada produk utama, yaitu pakan ternak, ada produk utama 2, yaitu DOC, kemudian ada produk utama 3, yaitu makanan olahan, di antaranya ada merek Fiesta, Cem, Oke, dan Akumo. Kemudian untuk produk yang kami ambil sebagai penelitian manajemen rantai pasok adalah sosis Cem, yang merupakan produk dari PT Caron Pokpen Indonesia ini sendiri. Kemudian bagian yang kedua itu deskripsi aliran proses produksi dari hulu ke hilir. Yang pertama kita mengenal dulu apa itu industri hulu dan industri hilir. Industri hulu merupakan salah satu jenis industri yang digolongkan berdasarkan proses produksinya. Industri hulu ini merupakan sebutan bagi industri yang sifatnya hanya menyediakan bahan baku kegiatan produksi yang lain. Tujuan utama dari industri hulu adalah menyediakan bahan baku bagi industri-industri untuk mengolah kekayaan alam menjadi berbagai barang setengah jadi yang bermanfaat sebagai bahan baku bagi industri lain, membuka lapangan pekerjaan dan menambah keuntungan. Untuk industri hilir sendiri merupakan sebutan bagi industri yang hanya mengolah barang setengah jadi menjadi barang yang siap pakai. Jadi industri hilir ini mendapatkan bahan baku dari industri lain, yaitu industri hulu yang menyediakan barang setengah jadi. Tujuan utamanya adalah menyediakan barang-barang jadi yang siap dikonsumsi masyarakat, mengolah barang dari barang setengah jadi maupun dari barang mentah, kemudian buka lapangan pekerjaan dan mencari laba untuk menggerakkan roda perekonomian. PT Caron Pokpen Indonesia memproduksi berbagai macam produk olahan daging ayam. Produk yang menjadi unggulan perusahaan ini adalah sosis ayam Cem. Bahan baku yang digunakan untuk pembuatan sosis ayam terdiri dari ayam broiler, tepung terigu, bumbu-bumbu atau premix, serta plastik yang aman bagi pangan untuk mengemas produk. Dalam memperoleh bahan baku tersebut, perusahaan memiliki beberapa cara seperti membuat sendiri, memesan kepada supplier, ataupun memperoleh dari sumber-sumber alam, sehingga bahan baku telah diperoleh maka akan diproses di pabrik. Beberapa bahan yang dibutuhkan untuk membuat sosis ayam Cem adalah sebagai berikut. Yang pertama, ayam broiler. Ayam yang digunakan untuk produksi sosis ini adalah jenis ayam broiler. Ayam broiler merupakan jenis ayam yang dalam proses pengolahannya akan menjadi makanan olahan daging ayam. Ayam broiler yang digunakan dari perusahaan ini berasal dari PT Caron Pokpen Indonesia Food Division Plant Jakarta Jaya Farm yang merupakan supplier dan merupakan bagian dari grup PT Caron Pokpen Indonesia Food Division Plant Jakarta. Kemudian untuk bumbu premix yang berfungsi untuk memberikan rasa pada produk yang dihasilkan.
Bumbu ini digunakan sebagai bahan pendukung pembuatan produk, merupakan bumbu premix terbaik yang didapat langsung dari supplier, terutama dalam hal warna dan rasanya. Kemudian untuk bahan pengemas plastik, ini merupakan bahan pengemas yang langsung kontak dengan produk. Plastik yang digunakan terbuat dari bahan tahan dingin. Sebelum plastik digunakan untuk proses produksi, plastik disimpan dalam dry store. Supplier untuk kemasan plastik sosis yaitu PT Sarana Prima. Kemudian bagian yang ketiga itu pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain. Dalam memproduksi makanan olahan ayam, PT Caron Pokpen Indonesia Food Division Plant Jakarta membutuhkan berbagai macam sarana produksi pangan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Sarana produksi pangan yang sangat penting dan dibutuhkan oleh PT Caron Pokpen Indonesia Food Division Plant Jakarta ini adalah ayam broiler, tepung terigu, bumbu-bumbu premix, serta plastik untuk memproduksi makanan olahan ayam. Saat ini PT Caron Pokpen Indonesia Food Division Plant Jakarta bekerja sama dengan beberapa perusahaan yang sudah cukup besar sebagai supplier atau pemasok sarana produksi pangan. Perusahaan ini tidak menggantungkan pada satu perusahaan sebagai pemasok utama. Perusahaan-perusahaan supplier tersebut merupakan perusahaan yang telah maju dan berbadan hukum perseroan terbatas atau PT, dan dengan memiliki pemasok yang sudah cukup kuat, hal ini akan menjamin kontinuitas dari ketersediaan sarana produksi pangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Pihak-pihak yang terlibat dalam supply chain dari PT Caron Pokpen Indonesia Jakarta yaitu yang pertama ada peternak ayam, penghasil bumbu, penghasil plastik, penghasil gandum, PT Caron Pokpen Indonesia Jaya Farm, kemudian ada pabrik bumbu, PT Sarana Prima, PT Caron Pokpen Indonesia Food, PT Caron Pokpen Indonesia Food Division, transportasi, distributor, departemen store, restoran, dan mitra. Kemudian untuk bagian yang keempat, saya akan menjelaskan mengenai gambaran skema yang dibentuk dalam supply chain. Untuk skemanya ada supplier, pabrik utama, transport, distributor, dan tujuan dari distributor. Untuk yang bagian nomor 1 ini ada peternak ayam, kemudian nomor 5 ada PT Caron Pokpen Indonesia Jaya Farm, nomor 2 ada penghasil bumbu, kemudian nomor 6 yaitu pabrik bumbu, yang nomor 3 yaitu penghasil plastik, kemudian nomor 7 yaitu PT Sarana Prima, yang nomor 4 yaitu penghasil gandum, untuk nomor 8 yaitu PT Caron Pokpen Indonesia Food. Kemudian berlanjut ke nomor 9 itu ada PT Caron Pokpen Indonesia Food Division. Kemudian nomor 10 ada bagian transportasi, nomor 11 distribusi. Kemudian di nomor 12 itu ada departemen store, mitra, dan restoran. Yang termasuk dari departemen store yaitu Carrefour, Superindo, Indomart, Alfamart, Hypermart. Untuk mitra yaitu ada koperasi, pasar, dan UKM. Kemudian untuk restoran ada KFC, McD, dan Wendy's. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan mengenai bagian 5, yaitu aliran fisik atau barang. Pada aliran fisik atau barang berasal dari pemasok sampai pada konsumen melalui rantai dan di dalamnya terdapat aktivitas-aktivitas yang saling berkaitan. Supplier merupakan pihak yang memasok sumber daya dalam bentuk bahan mentah kepada perusahaan yang kemudian akan diolah. Pada proses produksi sosis ini, supplier berperan dalam pengadaan bahan baku seperti ayam, tepung terigu, bumbu, dan packaging. Selanjutnya, bahan baku yang telah diterima oleh perusahaan akan diproduksi hingga menjadi produk jadi. Kemudian, perusahaan telah melakukan pendistribusian produk ke seluruh penjuru Nusantara dengan tujuan departemen store yang meliputi Hypermart, Superindo, Carrefour, Giant, serta mitra meliputi UKM, koperasi, pasar, toko kelontong, dan restoran. Melalui jalur-jalur distribusi itulah produk PT Caron Pokpen Indonesia yang di Jakarta dipasarkan hingga pemakai akhir. Subdistributor terbanyak berada di Jakarta. Melalui jalur distribusi ini, perusahaan mampu mengalahkan dan mengungguli kompetitor lainnya. Pada bagian 6, yaitu aliran pembayaran atau uang. Digambarkan mengenai aliran pembayaran atau uang berawal dari PT Caron Pokpen Indonesia yang mengeluarkan output usahanya berupa sosis ayam cem yang akan didistribusikan oleh distributor.
Kemudian cash flow terbentuk antara distributor dengan PT Cairan Pokpen Indonesia. Aliran tersebut terjadi antara konsumen dengan distributor yang mengadakan transaksi dengan perusahaan. Aliran uang selanjutnya berasal dari departemen store, mitra, dan restoran yang menjual produknya kepada konsumen. Aliran uang terakhir yaitu antara konsumen dan PT Cairan Pokpen Indonesia. Uang yang mengalir merupakan hasil dari transaksi yang diperoleh dari hasil penjualan produk. Pada bagian ketujuh yaitu aliran informasi. Dalam menyampaikan informasinya, PT Cairan Pokpen Indonesia mengumpulkan para penanggung jawab setiap divisinya untuk melakukan rapat kerja yang diadakan sekali dalam 6 bulan, di mana pada pertemuan tersebut akan dibahas mengenai evaluasi kualitas bahan baku, standarisasi kualitas produk, dan informasi yang diterima dari distributor untuk pemenuhan order, serta aspirasi dari para pemasok. Pada aliran informasi dari arah hulu ke hilir berupa kapasitas, status pengiriman, dan quotation. Kapasitas meliputi jumlah daya tampung produk sosis ayam cem. Status pengiriman memberikan informasi pengantaran produk, sedangkan quotation merupakan surat penawaran yang terjadi pada awal transaksi antara pihak yang bersangkutan. Surat tersebut berisi nomor rekening, harga satuan produk, total harga, dan identitas produk. Sedangkan aliran informasi dari hilir ke hulu berupa order dan ramalan. Ramalan digunakan sebagai dasar untuk mengetahui apakah minat terhadap produk sosis cem tinggi atau rendah. Selanjutnya bagian ke-8 yaitu kesimpulan. PT Cairan Pokpen Indonesia sudah menerapkan supply chain management dengan sangat baik, mulai dari pemilihan supplier dari tingkat hulu sampai tingkat hilir, sampai pada penggunaan make to order. Pada setiap cabang, perusahaan produksi disesuaikan dengan permintaan gudang distributor, sehingga tidak akan terjadi kelebihan produksi. Setelah mengimplementasikan supply chain management, maka hasil yang didapat oleh PT Cairan Pokpen Indonesia yaitu efisiensi waktu, penghematan biaya, memiliki hubungan dengan mitra yang lebih kuat, transaksi sudah bisa dilakukan secara online dan real time. Dengan adanya barcode dapat mengurangi proses entry data sehingga mempercepat proses dan meningkatkan akurasi terutama saat mengirimkan barang sehingga meningkatkan service level. Pertumbuhan penjualan melalui penurunan rasio lot sales akibat kekurangan stok. Terakhir yakni pengendalian working capital terkait stok dan peningkatan akurasi peramalan permintaan produk sosis atau biasa disebut dengan forecasting. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami jadikan referensi dalam penyusunan tugas pada kali ini. Demikian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf, semoga bermanfaat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.